Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang saya melihat-lihat bekas gerobak lori ataupun gerbong gula yang berada di sekitar remise. Ini saya berada di depan remise atau depo lokomotif pabrik gula Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Remis pabrik gula Tasikmadu ini antara bagian depan dan bagian belakang hampir sama memiliki pintu gerbang. Namun sayang sekarang pintu gerbang bagian belakang jalurnya sudah mentok teman-teman, karena ada pagar agrowisata Sondokoro. Suasananya di sini agak gimana teman-teman ya. Sudah tidak ada aktivitas sama sekali dan gerbong-gerbong ini berada di antara semak-semak yang cukup lebat. Dan banyak ranting-ranting dari pohon beringin yang menjuntai ke bawah teman-teman. Nah gimana lagi teman-teman, pabrik gula Tasikmadu sudah off beberapa tahun. Dulunya di sini ramai pekerja depo lokomotif dan pastinya ramai aktivitas lokomotif di sini. Dan sekarang situasinya seperti ini, sudah ditinggalkan beberapa tahun dan tak ada aktivitas sama sekali. Dan di depan situ ada bekas gerbong tender lokomotif uap nomor 5. Dan di sana itu juga ada bekas gerbong gula. Dan di sini juga ada beberapa bekas gerbong belotong atau abu. Ya, banyak roda lori juga yang terbengkalai di sini. Ya, model gerobak abu atau cumplingnya semacam ini teman-teman. Dan di jalur sebelah kiri sana juga ada beberapa bekas gerbong tender lokomotif uap. Di sini yang paling dekat dengan saya adalah bekas gerbong tender lokomotif uap nomor 14. Dan ada 1, 2, 3 gerbong tender lagi. Dan di sini ada pohon beringin, ranting-rantingnya menjuntai ke bawah. Dan di sini ada bangunan juga teman-teman, mungkin subdepo ya. Karena dulu saya pernah ke sini ada lokomotif diesel yang tersimpan di sini. Kita coba lihat, barangkali masih ada. Ya, ini bekas ketel atau boiler lokomotif uap teman-teman. Dan di belakangnya juga ada bekas tender. Ini ruangan untuk mesin bubut sepertinya. Ruangan bengkel, karena banyak bekas mesin bubut di sebelah bekas gerbong tender itu. Ruangan besali, biasanya orang pabrik gula menyebut. Nah, di sini juga ada tuas penggeser lidah wesel untuk menggeser lidah wesel di jalur sebelah kanan ini. Tulisannya Ferrostal M209. Dulu lokomotif dieselnya berada di sekitar bangunan yang ini, di belakang bekas boiler tadi. Nah, sepertinya masih ada teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Masih ada lokomotif diesel Skoma D2 masih ada di sini. Ya, ini diesel tanggung teman-teman, bukan lokomotif kecil. Sayang, sudah beberapa tahun pabrik gula Tasikmadu nonaktif teman-teman. Jadi kita tidak bisa masuk ke remis maupun subremis ini untuk melihat
koleksi lokomotif yang masih tersisa. Jadi sudah tidak ada pekerja lagi yang ada di remis. Jadi sayang kita tidak bisa melihat-lihat koleksi lokomotif uap dan diesel yang ada di dalamnya. Mangkrak, terbengkalai, dan gerobak lori ini sebagian besar sudah dikirim ke pabrik gula Gempol Kerep, dan rel-relnya sebagian juga sudah dibawa ke pabrik gula Geneng atau pabrik gula Sudono Ngawi untuk digunakan sebagai ancak. Ancak itu semacam jembatan teman-teman untuk melintasnya truk tebu. Lalu bagian pabrik, infonya ada part-part yang masih bisa dipakai, diambil pabrik gula Semborok. Infonya seperti itu. Kita coba melihat ke bekas gerbong gula teman-teman. Dan di sebelahnya juga banyak gerobak lori yang terparkir. Ini dia bekas gerbong gulanya. Rendah teman-teman. Ini lebih rendah daripada gerbong gula yang dimiliki oleh pabrik gula Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur. Kalau untuk penampilannya sekilas sama, sekilas. Namun ini jauh lebih rendah. Meskipun lebar gauge-nya, ukuran lebar relnya ini 750 mm, yang di pabrik gula Asem Bagus itu 700 mm. Ya, ini ada tulisan gula di sini. Nggak tahu ini kebetulan ada emblem gula apa diambilkan dari tulisan pabrik gula atau memang ini bekas gerbong gula. Tapi di pabrik gula lain seperti ini memang gerbong gula. Dan ini pintu geser. Masih ada daun pintunya memakai sistem sliding geser. Ini ada roda dan relnya. Untuk boginya semacam ini. Nah, ini frame bekas gerobak abu atau cumpling seperti yang di sana. Kita lihat dari sisi sebaliknya teman-teman. Saya jadi teringat saat saya mencari bangkai lokomotif uap 1067 mm milik pabrik gula Jatiroto. Hampir sama seperti ini keadaannya. Namun semak-semak yang menutupi lokomotif uap itu lebih rimbun daripada di pabrik gula Tasikmadu. Memang pabrik gula Jatiroto masih aktif, namun di lokasi bangkai lokomotif uap 1067 itu sama sekali tak ada aktivitas teman-teman. Ditambah lagi ada pohon beringin yang besar di dekat bangkai lokomotif uap itu. Sama seperti ini, banyak ranting dari pohon beringin yang menjuntai ke arah lokomotif. Kalau orang awam atau orang yang hobinya lain pasti menganggap kita ngapain seperti itu, kok bela-belain melihat besi, serem lagi. Nah tapi menurut kita yang antusias, ya memang ada seremnya sih, cuma kalah sama hobi teman-teman. Yang pasti kita tidak berbuat yang negatif dan tentunya sudah izin ke pihak pabrik gula Jatiroto. Ditemani oleh bapak-bapak Satpam di PG Jatiroto ini. Link video saat penelusuran mencari bangkai lokomotif uap 1067 mili pabrik gula Jatiroto saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Ya, di sini juga masih lengkap. Masih ada daun pintunya. Dan sudah dipaten di mur dan sudah berkarat ini. Sudah tidak bisa diputar. Ini sudah menyatu.
Dan ini bekas gerbong tender lokomotif uap nomor 5. Ada 5 gerbong tender yang mangkrak di sini. Di sini ada 1, dan di sana tadi kelihatan ada 4 gerbong tender. Ya, semacam ini ya. Seperti gerbong tender lokomotif uap pada umumnya, separuh bagian bawah ini untuk menampung air dan separuh bagian atas untuk menampung kayu ataupun ampas sebagai bahan bakar. Masukkan airnya dari sana. Nah, pengait atau koplernya memakai batang besi semacam ini, teman-teman. Berat sekali. Seperti yang kita lihat di pengait atau kopler antara lokomotif dan gerbong tender di lokomotif nomor 3 Borsig yang masih digunakan sebagai lokomotif uap penarik kereta wisata. TM5 Tasikmadu 5. Pembukaan remis tanggal 6 bulan 10 tahun 1951. Kita lihat di bagian dalam remis. Nah, terlihat ya, masih ada beberapa lokomotif uap di dalam. Dan tepat di depan kita ini lokomotif uap TM6 yang terkenal lokomotif uap terbesar di pabrik gula Tasikmadu. Di jalur sebelah kanannya itu adalah lokomotif TM5. Ada lokomotif diesel juga. Di jalur sebelah kiri ada gerbong penumpang terbuat dari kayu. Ya, semoga kondisinya masih terjaga, teman-teman. Jadi di masa mendatang kalau ada pihak yang ingin melihat atau bahkan mengaktifkan lokomotif ini, tidak perlu perbaikan besar karena part-partnya masih lengkap. Tinggal perbaikan kecil karena mungkin kerusakan karena lama tidak dipakai. Semoga saja seperti itu ya. Semoga saja. Harapan para antusias sih, saya kira sama seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya sudahi video ini melihat bekas gerbong gula yang ada di depan remis dan gerbong-gerbong yang ada di sekitar remis ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa kembali di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.